Wa kana Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzuli radhiyallahu anhu yaqul, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzuli mengatakan, min adabi mujalasati siddiqin, salah satu sopan santun tata krama bergaul, mendampingi, berteman atau ngalap ilmu, ngaji, ya kan, di satu majelis taklim dengan seorang guru yang termasuk siddiqin, orang-orang yang benar gitu. Antufariqa ma ta'lam, lepaskanlah apa yang sudah kamu ketahui. Ta'lamu fiilnya mudhari tapi artinya sudah kamu ketahui. Litazfara bisiril maknun, supaya kamu memperoleh ilmu yang rahasia, yang tersimpan itu. Artinya aja songong ngaji ning wong sing kelasnya siddiqin, min ulama salihin, min aulia illah, aja songong. Jangan mengukur ilmu yang kamu dapatkan dari mereka berdasarkan ilmu yang sudah kamu miliki. Ini kalau saya mah ini saya perlukan karena saya bukan siddiqin. Perlu ada check and recheck, perlu ada studi komparasi. Makanya saya berikan kebebasan Anda untuk membantah pendapat saya dan terjadi dialog dan kita mempertahankan argumentasi. Ilmu yang Anda miliki, yang didapatkan dari tempat mana saja, ketika mendengar dari saya silakan ada studi komparasi, boleh membantah. Tetapi kalau Anda belajar pada orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar menurut Allah, ya, min aulia ilah, aja songong, wis aja sok ngaku pinter, rongo kena bejing, wis aja gerek mengkritisi dulu, jangan dulu memprotes. Ya beli mengkonon Pak Kiai, songong makanan iki. Nanti kalau kamu songong, kamu tidak mendapatkan ilmu. Ini dalam kasus majelis taklim khusus. Kalau ini mah majelis taklim umum untuk siapa saja. Untuk yang mungkir boleh, yang munafik boleh, yang percaya boleh. Ini umum. Nah, balik singkatnya ngerasanya kita ya los, beli apa kita mah nggak ada masalah. Beli apa? Bari ngor. Silakan, karena saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya katakan pasti benar. Harus ada uji materi. Ya kan gitu, elemen ya, boleh. Nggak apa-apa. Dan saya sudah belajar untuk tidak tersinggung ketika pendapat saya ditolak. Maka ini lebih elegan dalam memantapkan keilmuan kita. Baka kurang pas takona maning, kurang majing takona maning, apa suka bagi kita mah sampai tekan esuk masih beli ngantel ya wis pur kita mah urusan non beli baka wong dus kita tekan esuk beli ngantuk. Karena ketika akal kita berjalan dalam keadaan sadar, maka conscious mind itu tidak akan meninggalkan kita dan tetap eksis dalam pikiran kita dan akan mencegah kita dari ngantuk. Males pun juga hilang semuanya. Ya. Makanya sesuatu pekerjaan yang kita lakukan sambil dengan santai pun jadi, itu
dan termasuk ilham pun itu dalam unconscious mind. Ya, datangnya ilham itu Pak Supriyadi itu dalam unconscious mind kita, bukan dalam kesadaran kita, tapi di bawah sadar kita. Itu mesti kita bedakan. Mengapa tidak? Kita sedang beraktivitas, melakukan sesuatu, apakah sedang beol, apa sedang belajar, sedang nyupir, itu nggak peduli, dia datang ilham itu. Ya, berarti jelaslah itu unconscious mind, alam bawah sadar kita. Sehingga apa saja yang sudah terbiasa kita lakukan secara rutin, ya, rutinitas kita itu semuanya itu bisa dilakukan dalam saat yang sama oleh kita, ya, sambil mendengarkan musik, sambil merancang khotbah pidato bahan kita untuk hari perayaan ini, sambil nyupir. Ada orang lewat, tiba-tiba kaki kita kiri secara refleksi akan menginjak, atau kaki kanan akan menginjak rem, dan kaki kiri kita akan menginjak kopling. Iya kan? Kita marah, otak di mana? Nyabrang sembarangan. Setelah itu mikir lagi konsep pidato kita sambil mendengarkan musik. Bayangkan, sambil nyetir, sambil mendengarkan musik, sambil berpikir, itu bisa berjalan. Betapa Allah memberikan kenikmatan kita yang luar biasa. Paham nggak? Kang Bad mana Kang Bad? Datang nggak? Gaib. Oh ya, cerdas. Iya. 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 Iya, ada kesengajaan ya. Jadi ilham itu bisa kita pancing. Iya, bisa. Bisa. Ya bisa datang, bisa tidak. Seringkali kita mengarang lagu gagal sampai 3 hari nggak jadi kok. Dicoba maning, sumbang juga. Sampai nggak jadi, akhirnya disobek nggak jadi. Memang nggak datang. Pas kita lagi berak, mendengar suara kicau burung. Nah, begitu suaranya. Gagian cewok. Nah, bagus, pas, enak gitu. Ya, buntunya pada refnya ini kita bingungnya nih. Kemana nadanya? Ada suara burung kicau, kadang-kadang dari suara burung berkicau. Dan seperti itu. Ini pengalaman kita seringkali menerima ilham itu seperti itu. Ya, tidak peduli sedang apa yang kamu lakukan. Sampai dalam keadaan kamu tertidur pun ilham bisa datang. Hebat kan? Waktu tidur dalam keadaan tidak sadar, ilham datang. Ketika bangun, mimpi itu melekat dalam pikiran kita berhari-hari, enggak hilang-hilang. Nah, itu mimpi yang bermakna. Nggak kualitas ya. Iya. Iya. Depend on. Sangat tergantung, bisa saja yang kita pancing lebih bagus. Bisa saja yang tiba-tiba kita bagus. Tapi nyatanya ya memancing ilham itu tidak ada kepastian seperti kita mancing di laut juga. Bisa saja seperti kemarin ya. Semalam suntuk nggak dapat ikan setugel-tugela. Karena lagi angin barat. Bleger berjam pada bahaya. Iya, beli payah main barat. Nah, jadi bisa saja kita memancing, bisa dapat, bisa tidak. Tapi ya masih mending daripada tidak mancing, ya masih mending mancing. Minimal akan muncul harapan untuk dapat. Apa? Yang ngayal malain lagi. Kemarin baru dijelasin bedanya hayal dengan imajinasi.
Ya makanya justru karena itu. Jadi kalau ilham mah, orang jahat pun bisa dapat ilham. Karena yang aktif Allah, kita sebagai objek. Maka justru karena itu. Ya memang yang aktif itu laki-laki, perempuan itu objek yang dinilai, yang dilihat, yang digodain, kan gitu. Tetapi tidak mesti dalam hal ini mah. Bahwa sekalipun kita mancing-mancing, saya belum tentu mau sama kamu tuh, no. Paling-paling jawabnya, ngaca beli siraku. Tuh ya kaca beli siraku. Nah gitu, nggak level kan gitu. Tapi ya kalau menang pancing beduling. Kalau menang dipancing aja dulu. Barangkali saja karena Di sisi lain juga ada jalan memang menghadapi. bagaimana? Ya ada upaya manusianya kan ada memang menghadapi. Oh iya memang ada upaya. Tetapi kan persoalan ini kan tidak ada sekolahnya, tidak ada akademinya. Iya nggak ada. Waktunya kapan saja. Anda beli sekolah menengah tinggi perwalian, jadi wali ya langka. Bukan. Atau api dari panggang itu mah. Jadi yang pernah begitu. Jadi itu mah wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Tetap secara mutlak Allah yang menentukan siapa yang dikehendaki. Logika yang terpilih adalah yang terbaik memang berlaku. Makanya daripada kita sering-sering minta menghabiskan waktu kakek donga, masing mending memperbaiki diri banyak. Priben kira-kira Gusti Allah eman ning sirah kon baca. Bagaimana caranya kira-kira jatuh pilihan atas dirimu. Itu saja. Karena penilaian Allah tidak pasti akan meleset. Pasti tepat karena dia yang maha mengetahui. Kemarin sudah saya uraikan. Enggak berat, enggak apa-apa. Sebetulnya apa saja. Pekerjaan apa saja, kalau kita menerawangnya dari luar, kita selalu pesimis ya, bisa tak beli. Kalau menang nyoba dingin. Nah, modalnya ketika kita melakukan exercise dan latihan, satu adalah jangan terburu bosan. Jangan suka kapok. Gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, seterusnya. Dan ini Anda record ya. Satu bukti hampir semua orang bisa ketika tidak kapok untuk belajar jalan. Berapa kali Anda terjatuh? Silakan hitung berapa banyak belang di lutut Anda. Ketika kalau Anda terjatuh yang ke-10 kali lalu kapok, tidak ingin jatuh lagi, saya yakin sampai sekarang Anda tidak akan bisa berjalan. Cobalah belajar benar kayak orang belajar jalan, ajak kapok. Itu aja kok, simple. Nggak sulit kok. Ya saya juga tersesat berapa kali mencari guru. Tekintil-kintili dalban maning, kintil-kintil maning boleng maning, dan di penghujungnya setelah saya tidak akan lagi berguru kepada siapapun, saya akan kembali kepada maha guru saya, Allah subhanahu wa ta'ala. Baru wa'allamal insana ma'lam ya. Itu saja persoalan. Jadi proses. Iya, jadi pulangnya los gula tanah wong bener. Ningen dijempu. Gula tendek bae gitu siapa. Ning sol ning los sarang tah. Ning jenun tah. Arja wenangun terserah. Menurut dugaan Anda. Mungkin yang pertama kali yang Anda cari karena ini persoalan kebenaran,
tentu yang pakai julbab, yang pakai jenggot, yang pakai sorban barangkali. Begitu datang pakai dasi, pakai jas, pakai samate riben, pakai mobil Jaguar, mungkin dugaan Anda tidak ke situ, nggak mungkin wali mewah. Padahal itu tidak ada ukuran bahwa wali itu orang miskin. Bisa jenderal, bisa presiden, bisa raja, bisa tukang beca. Sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang jelas pangkat-pangkat kewalian ini sama dengan pangkat-pangkat intelijen. Tidak dibuka untuk umum. Siapa komandannya nggak tahu. Kadang-kadang link dalam operasi sendiri juga diputus di tengah. Sehingga dia bekerja untuk siapa dia nggak tahu. Paham bikin ngomongnya. Jadi akhirnya banyak sekali putus sudah. Siapa otak intelektualnya yang nggak tahu. Dia juga ordernya lihat lewat SMS kok. Nomornya mana? Dilacak ya nggak ada. Itu kira-kira. Dan juga ketika dia beroperasi juga terjadi penyamaran. Ya sama seperti itu. Paham kan? Karena apa? Kekasih-kekasih Allah itu tidak terbuka untuk umum. Mana ada orang pacaran di tempat rame. Pasti baca sinting bahkan nggak ke pacaran. Masa ngemek-ngemek pentil yang pasar besedan sih dong. Ngerujak ya. Ya iya. Ya nggak mungkin. Dan bermesra itu selalu yang paling cocok adalah di tempat yang sepi. Makin asik pacaran itu di tempat yang sepi. Seperti itu. Ya di laut bisa. Mungkin ada yang merasa sepi sambil mancing, mungkin ada yang sambil ya iktikaf di masjid ya ada, yang sambil macul juga ada. Daripada di rumah bertengkar dengan istri, cek macul mati sawah. Ya sambil macul sambil bertasbih, sambil nungguin jagung, tanaman jagung, sambil duduk di gubuk sendirian, bareng linding udut rokok kawung. Anaknya teka mah aja pengen sekolah MTS dunok aja dhuwur-dhuwur maning wis tekang esed bae. Nyong kader sira ku anakan kadim. Kare sing terima sing pasarnya pesane Gusti Allah bae. Kader manusia komodar kabeh mangsa suwe ya. Sing penting lakonana pesane Gusti Allah dengan segala kesenangan hati kita. Katakanlah sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Siap dijadikan orang pintar, siap dijadikan orang bodoh, siap jadi orang kaya, siap orang miskin. Sami'na wa ata'na. Sing penting masih akan jalur pangapurane bae. Sebab nanti pun akan kembali kepada Allah juga kok. Selesai. Ini omongannya man kadim tukang macul. Bener. Dibandingkan omongannya kiai baru ngomong kelantangan ning atas mimbar, kiai zaman ken kudu sugih, bakal beli sugih langkar regane. Si bener jikin man kadim ta mubalig. Iya. Dia sendiri juga tidak berdalil qala ta'ala wa qalu sami'na wa ata'na. Enggak bisa baca Fatihah juga masih robil ngalamin je. Masih wala bedolin. Bu bedol apa aku ngomong. Jadi artinya bahwa nanti masalah kewalian pun jangan dituntut dengan disiplin ilmu yang formal. Nah makanya hanya memang kelasnya berbeda. Wali mah wali tapi wali cilik.
Iya, sudah kelas wali. Nah, yang membedakan itu adalah tingkat keilmuannya. Cirine bakat tambah dur pintere, berarti pangkat kewaliannya lebih dur. Paham lagi ini? Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Oh, bukan tugasnya ya berbeda jelas. Tapi juga bukan tugas formal. Bisa saja seorang agen intelijen itu disusupkan sebagai sopir. Padahal dia komandannya itu. Begitu keluar seorang duta besar setelah dinner party, kalau yang lain kan bukakan pintu, duta besarnya keluar, tiba-tiba sang sopir itu memanggil duta besar yang baru selesai dinner party, manggilnya begini, dikuil kalau jirijine. Manggil duta besar, langsung direkam. Dan ternyata dia adalah agen KGB. Makanya hal yang kecil-kecil itu, kalau ingin melihat intelijen, maka data sekecil apapun pasti bermanfaat. Contohnya, pernah belajar intelijen, durung sirane. Yang ngomong apa contohnya mah? Mungkin beli supir ngundang duta besar makanan ke kuil-kuil kalau jadi. Kecuali ning cadang pinggan. Ana wali santri teka pengen ketemu anaknya. Jadi tekundang anaknya kenang ai kana bapak nira sobut cek ya ikut. Ai konan ya ngantara suruh beli bos kita mah. Siapa yang lebih tinggi? Ya santri saya. Ngarani kita sobut. Nah, ini bukan data intelijen, itu mah ketololan persoalannya. Ya, kalau ini mah duta besarnya datang dipanggil tuh. Jadi siapa itu supirnya? Ternyata dia bukan supir, dia diposisikan sebagai supir. Berarti dia itu agen yang tidak cerdas, tidak bisa menutupi identitas dirinya sendiri. Ning wali gak ake wali kebocoran ki, tidak pandai menutup identitas. Paham belikin ki pada ada. Nah, termasuk itu bocor mulut. Makanya pantas patah ini. Maka oh ya iya kalau itu mah. Kalau takdir mah nanti setelah selesai. Setelah terjadi baru kita katakan itu takdir. Kalau belum terjadi ya dari mana kamu tahu? Iya. Allah takdirnya adalah kamu akan mati di desa anu. Tidak akan diberitahukan kepada siapapun. Setelah kamu mati di desa itu, baru saya mengatakan memang takdirnya kamu matinya di desa itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Apa yang akan bisa kau lakukan besok tidak tahu. Dan kamu mati di negeri mana kamu pun tidak tahu. Kalaupun ada orang yang dikasih tahu, itu pun hanya untuk pribadinya. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Waliyatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Sembunyikan baik-baik. Jangan diisyaratkan, diisyarkan kepada siapapun. Yusyiranna itu bukan yu'limanna, isyar. Dengan isyarat sekecil apapun yang bisa ditangkap itu nggak boleh. Kayak nguil tangan ngundang duta besar, belum nggak boleh. Masa duta besar dipanggil sama supir? Iya kan? Berbeda dengan cadang pinggan. Santri teka, buya aja diundang ningkang abror aja. Konon senang. Kan jadi diundang kang abror. Oh kita diundang kang abror, ya wis kesuwun. Umpamanya ini mah.
terjadi begitu tuh. Ya semoga alhamdulillah. Ya kan begitu. Ya memang apa saya harus marah sama anak santri yang belum paham itu? Ya mesti yang koplok sih, masa kita diundang. Ya ini juga ya wis kesuwun ya sekop bakal sempat. Ya kan begitu. Jadi memang ya, dan awas, lebih baik bocor perut daripada bocor mulut, itu kaedahnya. Sebab juga akan bisa menimbulkan instabilitas masyarakat ketika kita membocorkan sandi-sandi itu. Nah makanya tergantung kepada sifat kerahasiaannya. Apakah itu confidential? Apakah itu secret? Apakah itu top secret? Kalau top secret hukumannya mati. Kalau secret masuk penjara. Kalau confidential dipecat. Nah, jadi ketika mereka yang dibunuh kayak Halaj itu karena dia membuka top secret. Iya, sudah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, konon katanya, kalau saya sezaman dengan Halaj, sayalah orang yang pertama kali akan memberikan advokasi kepadanya. Itu persoalannya. Karena Pak Imam Ghazali mengerti, kan begitu persoalannya. Dia orang cerdas kok. Jenius malah. Ya, dia mengerti hal semacam itu. Jadi kita kembali kepada ilham ini, jangan sampai salah paham, merasa bangga dapat ilham, seolah-olah jagoan, enggak juga. Iya, itu tergantung kualitas kita. Maka nanti bentuk ilhamnya pun berbeda sesuai dengan kualitas kita. Rizki pun akan diberikan Allah kepada seseorang sesuai dengan peran sosial yang dia pegangi. Rizkinya bupati tidak akan sama dengan rizkinya camat. Rizkinya pengemban amanah ngurusi umat beli pada karo rezekinya cukup kanggo mangan dewek. Orang yang memperkaya diri ya rezekinya dikasihnya untuk dirinya ya segitulah. Kalaupun banyak itu hanya akan menambah siksa dia. Ya bukan. Hanya diperkenankan menghitung uangnya ada berapa, tapi dia tidak boleh menikmatinya. Orang makan sate di depan matanya, dia tidak boleh makan sate, itu tersiksa. Ketika orang makannya oncom semua, kita makan oncom, nggak ada masalah. Mulai sakit hati karena saya makan oncom, yang lain makan sate. Paham bikin? Sejak kapan Anda berkeinginan beli TV Aquos yang harganya 35 juta itu? Kapan? Sejak kapan? Sejak melihat. Ketika Anda melihat orang punya home theater yang ukurannya 4 meter kali 3 meter, kepengen juga. Orang sudah pakai home theater, Anda pakai ukuran 20 in yang black and white. Nangis ini kira bineki. Nenek saya dulu pada dia orang kaya raya, nggak pernah punya TV, nggak pernah nangis kok. Itu tidak persoalannya. Ya, jadi ini kembali bahwa ilham ini sesuai dengan fungsi sosial seseorang itu. Kalau dia hanya tukang macul, ya ilhamnya sesuai untuk kebutuhan orang macul. Isinya gagian nyebar winih. Kinki udan ki beli tutup nggonekin ki gagian sing getap cepat sebar winih karena hujan itu bulan 2 sudah nggak ada hujan lagi. Cepat ya. Selamat kan, yang lainnya gagal panennya. Itu ilhamnya seorang
Ilhamnya seorang presiden, ya lain lagi. Untuk menyelamatkan bangsa seluruhnya. Paham bikin ke? Ilhamnya seorang ilmuwan, ya akan menuju kepada temuan-temuan keilmuan, ilmu yang nantinya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Sementara orang sulit untuk berternak sapi karena kesulitan pakan di musim panas, datanglah ilham bikin fermentasi dengan formula yang terbaik sehingga vitaminnya, gizinya, proteinnya memadai dengan hijauan. Caranya bikinnya begini, terselesaikan. Akhirnya apa? Berapa ribu orang beternak sapi dan akhirnya kita tidak usah mengimpor daging dari luar negeri. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu kemudian jampi sholat, cara wiridan, cara zikiran, ya itu mah jangan dikait-kaitkan dengan ilmu bermanfaat. Kalau untuk diri sendiri mah, yang bermanfaat itu bukan di akhirat. Akhiratnya nggak perlu manfaat. Yang bermanfaat itu yang di dunia. Paham? Bikin syirik. Ya justru itu. Ilmu yuntafa'u bihi ujung-ujungnya ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu ketika orang bisa merekayasa industri pertanian, umur padi yang tadinya 7 bulan menjadi 3 bulan tidak pernah dihitung sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya goblok kenemenan bikin. Ya kalau akhirat mah nggak ada manfaat, nggak ada semuanya manfaat semua akhirat mah. Seorang penyiar di radio FM, apa yang bermanfaat? Menyiarkan lagu-lagu yang bermutu. Jangan ikut-ikutan lagu-lagu konyol, sing dawa, sing ireng, sing bunder, sing akas. Lagu apa itu semuanya? Ada komitmen. Iya, lagu-lagu yang menyentuh kemanusiaan. Ya, lagu-lagunya Ebit, lagu-lagunya Chrisye, ya, lagunya Eros Jarot yang betul-betul memperhalus perasaan manusia. Ya terserah, ajalah. Ya kan begitu persoalannya. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah setelah mendengarkan radio FM-nya Akwani Abadi, radio FM-nya Sis FM. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah Allah. Itu kan ilmu yang bermanfaat. Paham bikin? Jangan ditafsirkan secara picik bahwa ilmu bermanfaat selalu dikaitkan dengan ritual-ritual yang sungguhnya untuk kemanfaatan pribadi. Bil bermanfaat itu untuk orang lain. Angel temen ya mesti diurai satu persatu. Ini kan hadis populer. Wawaladin solihin, karena dia gabug nangis. Nggak punya anak soleh saya ini. Bagaimana bisa anak soleh? Anaknya nggak punya, gabug nangis. Ya. Ada lagi yang anaknya perempuan semua nangis juga. Pengen anak laki-laki, jadi modal untuk akhirat. Waladin solehun. Ya berarti kan beli paham kabeh makanya. Jadi mesti diulang kembali ya, digugat kembali bahwa walad itu bahasa Arab itu, walad itu bukan anak kandung saja, artinya anak-anak yang menjadi tanggungan kamu. Biarpun anak kamu ketika kamu tidak peduli, ditinggal kawin maning sampai anaknya diangkat nih wong sajen diopening bok tuane. Ketika dia jadi anak soleh pun belum tentu mendoakan kamu kok. Yang mendoakan kamu adalah santri-santri kamu yang kamu urusi, murid-murid kamu, anak buah kamu, rakyat kamu juga. Dan ternyata Syekh Syarif Hidayatullah
Banyak ribuan orang, ratusan ribu, malah mungkin juta yang hadiah Fatihah ila hadrati ila ruhi Syekh Syarifudillah, bukan anak cucunya kok. Ya nggak tahu lah. Ya itulah bahwa kita mesti saya sering menggugat terminologi simbol-simbol agama ini perlu digugat lagi. Iya, artinya sesuai secara proporsional lah, persepsinya yang benar. Ya kan begitu. Ya kalau nggak punya anak, ya ngangkat orang lain dong. Banyak orang miskin yang anaknya nggak keurusan, kamu urus. Saya yakin pasti akan mendoakan kamu kok. Malah kadang-kadang anak akon-akon, anak angkat lebih setia kepada kita daripada anak beneran. Serap. Setelah kita tua, yang nyebokin anak angkat kita, yang sayang anak sendiri mah berfoya-foya sendiri kok. Iya kan begitu persoalannya. Nah, makanya jadi kita kembali, ketika kita ini sering didatangi ilham lagi, maka ketika kita membaca teks-teks agama, misinterpretasi yang terjadi terasa sekali. Kok begini sih artinya? Belum mungkin kin mah. Masa iya? Kok masa iya? Tafsirnya begini ya, enggak mungkin dong. Ghairu mutabarrijatin bizina wala yadribna bi arjulihinna liyubdina zinatahunna. Jangan menghentak-hentakan kakimu hai perempuan. Ketika berjalan jangan menghentak-hentakan kaki supaya perhiasanmu kelihatan. Menampakkan perhiasanmu. Ditafsirkan al-khalkhal, kerincingan kaki. Jadi kalau berjalan, orang Arab itu tradisinya dulu kaki diberi kerincingan. Jadi jangan menghentakkan kaki ke bumi ketika berjalan supaya jangan sampai ada orang lain tahu kamu pakai kerincingan. Ya saya kan jauh banget ya. Apa mungkin seseorang laki-laki bersahwat, gairah meluap karena mendengarkan kerincingan? Saya menduga yang liyubdina zinatahunna, untuk menampilkan, menunjukkan perhiasannya kepada lelaki lain, itu saya kira bukan perhiasan kerincingan, tapi buah dada yang montok itu yang mumbul-mumbul berbuat menyebabkan saya jadi kelojotan begini. Ya kan jauh. Dan ini kan penafsiran yang sudah beratus tahun dan banyak menafsir seperti itu. Ya ini mah saya tidak menyalahkan juga. Ya memang tingkat pemikiran orang itu sangat ditentukan pada zamannya. Pada zamannya belum ada kajian linguistik, kajian psikolinguistik, belum ada kajian psikolinguistik, belum sosiolinguistik. Saya kira ya kalau salah wajar. Seperti interpretasi tentang alam semesta, ilmu kosmologi belum pada kemapanannya, maka ketika menafsirkan Al-Quran yang bersifat kosmologi terjadi kesalahan, ya saya maklumi yang belum didukung dengan ilmu pengetahuan yang sudah dicapai. Makanya ya jangan menyalahkan juga, yaitu pada awalnya itulah proses keilmuan yang dalam prosesnya adalah ilmu itu tidak jatuh pada satu tangan orang selesai, tapi selalu berkelanjutan dan disempurnakan oleh generasi berikutnya. Itu saja persoalannya. Mari kita menyumbangkan satu ilmu saja di bidang apa saja yang kira-kira melanjutkan temuan yang sudah ada. Itu sudah cukup menjadi tesis untuk mendapat gelar doktor kok. Paham bikin ke? Dan dalam ilmu musik masih banyak yang belum kita ungkap. Iya. Tentang tangga nada, tentang garpu tala. Itu juga ada garpu tala yang fals tuh.
Ya enggak, ding sejen. Ning re mancing ya sekali. Iya kan? Ya memang kalau kita untuk pemula ya untuk menyetel gitar tuh ya harus pakai garpu tales supaya tepat. Bakal beli garpu tales ya karo apa? Karo piring tinggi. Bisa terjadi. Sebab kalau salah semua. Iya kan? Nah itu segi musik. Jadi ilmu masak, ilmu segala macam. Masih banyak ilmu pengetahuan yang belum terungkap oleh kita. Jadi artinya apa? Ilmu nahu yang sudah beribuan tahun di otak-atik sampai sekarang masih banyak ilmu nahu yang belum mampu dijabarkan dalam ilmu nahu. Masih bisa oleh gelar doktor. Apalagi fisika. Wah, semakin tak terhingga. Iya kan begitu. Sekarang kemampuan mikroskop, teleskop, reflektor yang bisa membuat pandangan kita tajam menerawang alam semesta. Itu baru sampai ke batas sabuk Kuiper saja. Ya. Pesawat ulang-alik pun yang tanpa awak itu baru satu kali bisa menerobos sabuk asteroid itu, dan alhamdulillah tidak terbentur dengan benda-benda asteroid itu. Memang relatif itu kecil benda-bendanya ya sekitar 1000 kilometer lah benda-benda yang memutari di tata surya kita ini. Ya jadi itu kan persoalannya. Ada enggak yang kira-kira orang membuat teleskop reflektor yang kira-kira bisa melihat bintang yang ada di tata surya lain ataupun melihat black hole yang jaraknya itu 100.000 tahun cahaya? Ya kan belum. Sehebat apapun kosmologi, baru secuil ilmu. Bahkan sampai benda-benda yang ada di bumi sendiri, di tata surya maksud saya, itu masih banyak yang belum teridentifikasi. Dan selalu direvisi. Dulu pertama orang menemukan Pluto, itu dikiranya planet. Sekarang sudah dicabut dari daftar keplanetannya. Dia hanya merupakan planet kerdil. Ya kenapa? Ya karena planet kerdil itu planet ganda ya. Karena bulan yang mengitari Pluto itu mirip hampir besar, sama besarnya. Iya. Jadi satelitnya itu sedikit hanya lebih kecil dari induknya. Ya, makanya dugaan itu adalah hasil dari pecahan proses supernova. Supernova itu apa? Meledaknya suatu bintang yang membuat planet-planet ya ini ya, itu kan berbicara kosmologi ya, memang ya nggak pernah selesai fikih nggak selesai sama, iya kan? Cloning geger lagi gimana hukumnya, masa para tikus sih. Dan seterusnya. Maka yang penting ujung-ujungnya mah bahwa ilham itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkannya. Tidak akan diberikan oleh orang yang tidak butuh, karena untuk apa? Yang orang gak pernah memikirkan kepentingan masyarakat kok. Bagaimana menyusun tatanan sosial supaya lebih berkeadilan
bagaimana akan datang ilham kepada orang itu, orang nggak pernah mikirin sih. Nah makanya kembali, perlukah dipancing? Perlu. Iya. Persoalannya datang atau tidak, ya terserah. Tapi ya minimal ya mungkin kalau kita presentasikan ya kemungkinan datangnya lebih besar daripada tidaknya, karena kita memancing. Minimal kalaupun bukan ilham, tapi terjadi proses rasionalisasi, ketajaman berpikir melalui proses silogisme. Iya, memang iya. Ilmu, iya, iya. Oh tidak juga. Pertama datang mujmalatan secara global dulu. Merincinya menggunakan disiplin ilmu yang lain. Itu prosesnya. Iya, kesananya diurainya itu adalah harus proses rasionalisasi. Jadi ketika kita diberi satu ilmu, dengan ilmu yang kita miliki memancing ilmu kedua. Kita tahu A, bahwa A itu sama dengan B. Bisa untuk mancing pengetahuan di luar yang kita ketahui. Yaitu ketika B sama dengan C, kita dapat ilmu yang keempat bahwa A sama dengan C. Itu adalah cara berpikir silogis. Ini adalah murni pikiran Aristoteles ya. Sekalipun John Dewey itu menolak logika Aristoteles. Dan John Dewey juga dia hebat juga, tetapi saya melihat agak congkak juga menilai Aristoteles itu. Sementara kita penuh kagum dan penghargaan kepada jasa-jasa logika yang dikemas oleh Aristoteles itu. Saya kira demikian. Itu nanti sengketa antara para sarjana, para ulama, kita kesampingkan sajalah. Kita terfokus bahwa proses ilham itu seperti ini. Pertama datang adalah mujmalatan secara global, lalu bahkan yang global satu ini ketika kita diurai bisa menjadi satu skripsi yang 1000 halaman. Yang penting modal kita makin banyak, maka perolehan kita, keuntungan kita makin banyak. Ketika modal kita 100.000, untung kita sekitar ya 10-20 ribu. Kalau modal kita 1 triliun, berapa untungnya? Maka perputaran modal pun ilmu itu seperti itu. Semakin banyak kita punya ilmu, sama dengan kita punya modal semakin banyak. Ketika Anda menguasai ilmu kosmologi, astronomi, anatomi, ya kan, bakteriologi, ilmu fikih, usul fikih, ilmu jiwa umum, ilmu jiwa pubertas, ilmu jiwa sampai semuanya, pedagogik, sejarah kuno, sejarah baru, ilmu kimia, menguasai semua. Maka ketika Anda membaca satu buku yang orang lain mungkin memerlukan waktu 3 bulan, bisa selesai dalam semalam karena modal Anda besar. Dan sekali baca Anda menguasai buku ini sampai mampu mengkritisi mana yang salah, mana yang benar. Paham bikin? Wong macul kalau bulldozer apa bedanya? Lah ya iya, satu bulldozer itu sama dengan 1000 orang tenaga macul, masih cekatan bulldozer. Membuat parit pakai bulldozer, pakai crane, ya apa namanya kah? Beko. 1000 orang bikin sungai dengan satu beko, masih cepat beko kok. Makanya kecerdasan juga berkaitan dengan modal keilmuan yang sudah Anda miliki. Itu seperti itu prosesnya, nggak mungkin. Makanya belajar tuh jangan milih-milih, nggak usah pengen jadi spesialis, udah jadi generalis saja. Nantinya
jadi spesialis di segala ilmu. Paham bikin? Iya, menjadi spesialis di segala ilmu. Di ekonomi sama dengan spesialis. Di bidang antropologi sama dengan spesialis. Makanya mentabahara fi ilmin tabahara. Ayo apa boleh? Mentabahara fi ilmin tabahara fi jami'il ulum. Melaut satu ilmu itu akan bisa membawa dia melaut ke ilmu-ilmu yang lain. Itu proses. Apakah ini ilham? Ya campuran ilham juga. Jadi semakin banyak ilmu kita, ya ilham kita juga makin banyak. Semakin kita tidak berilmu, orang buta huruf nggak bakalan dapat ilham dong. Ya ilhamnya sekelas bagaimana cara bikin WC. Ini barongan pring. Duit nggak punya, semen nggak bisa beli, besi nggak ada, ya artinya pakai bambu saja. Ditutupi supaya tanahnya jangan turun ke bawah, maka antara bambu itu dipasang ijuk. Ya segitu aja ilhamnya bikin WC. Paham bikin? Ya untuk tatanan sosial yang kita bangun setelah reformasi, bagaimana supaya lebih demokrasi, bagaimana supaya transparansi. Ya itu ilhamnya juga tidak akan diberikan tukang macul, akan diberikan kepada orang yang levelnya ya layak jadi presiden, layak jadi menteri, kan begitu persoalannya. Paham bikin? Ya wes, ya bakal paham. Assalamualaikum.